Halo Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Rukito. Hari ini kita akan melanjutkan satu topik yang menarik, yaitu Financial Planner for Investor. Ya, topik ini akan dibawakan oleh Bapak Melvin. Beliau adalah seorang financial planner dan juga pemilik aplikasi Finansialku. Nah, ini video merupakan video part kedua. Bagi yang belum nonton video part pertamanya, saya cantumkan di link atas ya. Silahkan ditonton dulu. Dan bagi teman-teman yang belum punya aplikasi Finansialku, saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Silakan dibuka dan download terlebih dahulu ya. Nah, di video kali ini Pak Melvin akan membicarakan beberapa hal yang menarik, yaitu bagaimana mengatasi utang, bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan di keuangan dengan baik. Ya, ada langkah-langkahnya secara konkret. Ya, gampang sekali dan simple. Ya, oke? Nah, sebelumnya bantu subscribe dulu dong di sini channel saya. Ya, aktifkan loncengnya dan bantu share ya teman-teman ya ke yang lain agar channel ini terus berguna buat teman-teman. Oke, kita mulai. Biasanya tuh kebanyakan seperti apa kasusnya yang terjadi? Mungkin bisa ceritakan dari Pak Melvin supaya ada gambaran ya mungkin bagi teman-teman yang ngedengar video ini. Pengalaman saya sih orang-orang yang mulai coba dari merencanakan itu kesehatan keuangan, biasanya mereka nggak siap di dana darurat, atau kedua permasalahan terbesar adalah cicilannya terlalu gede gitu sih. Rintangannya itu dua itu. Hutang ya berarti ya, Antara hutang. dana daruratnya kurang atau cicilannya kegedean. Iya. Jadi ada orang yang income-nya 10 juta tapi cicilan bisa 5 juta sendiri gitu kan. Itu kan kalau mau invest kan berat itu udahan kan. Dah ngos-ngosan juga itu gitu. Kalau dana darurat yang dianjurkan di finansial ini dari Pak Melvin seperti gimana? Besarannya atau seperti apa? Oke, kalau kita di Finansialku, dana darurat yang dibutuhkan tuh sekitar 6 sampai 12 kali pengeluaran. 6 itu tuh kalau misal seseorang itu single, 9 itu kalau misal seseorang itu sudah berkeluarga, dan 12 itu kalau sudah punya anak gitu. Oh, patokannya 6 sampai 12 kali ya? Ya, betul. Oke, berarti itu dana darurat itu harus selalu siap dalam dana liquid artinya ya, Pak Melvin ya? Liquid, ya bisa dalam bentuk di rekening, tabungan, atau bisa juga deposito yang bisa di break, atau deposito yang bulanan juga bisa di yang online, atau logam mulia, emas gitu yang bisa digadaikan, atau juga reksadana pasar uang, bisa. Oke. Nah, kalau dari utang sendiri, yang tadi kan Pak Melvin seringkali menjumpai bahwa cicilan terlalu besar atau seperti bagaimana. Nah, langkah-langkah biasa yang seringkali dilakukan oleh Pak Melvin, misalkan kalau sudah konsultasi atau nggak, mungkin yang pernah terjadi, bisa dibantu ceritakan nggak mungkin kisahnya seperti apa? Jadi ketika saya sudah bantu klien saya misal katakanlah punya masalah utang gitu ya. Nanti kita akan lihat dulu nih utangnya itu yang jadi sumber masalah apa, apakah satu utang atau kumpulan utang gitu. Nah, biasanya orang itu tuh kalau utang itu nggak cuma satu, tapi ada beberapa. Nah, nanti kita coba atur strategi, gimana strategi satu, apakah bisa nambah income, atau strategi dua, atau apakah dengan aset, atau ketiga ada restrukturisasi utang. Jadi kita punya banyak tools gitu. Kita punya banyak cara untuk ngobatin orang yang punya masalah utang gitu. Kita lihatnya case per case sebenarnya. Oh, bisa berikan contoh-contoh mungkin supaya gambarannya lebih jelas. Contoh yang mungkin pernah yang dilaksanakan oleh Pak Melvin sendiri mungkin? Misal nih ada orang yang katakanlah punya income sampai 30 juta, ini real case cuman tapi saya nggak sebut nama, tapi ini utangnya segini banyak nih. Nah, ini gimana cara ngobatinnya? Nah, kartu kreditnya ada yang cicilannya 1,6, ada yang cicilannya 650, ada yang cicilannya 2,2, ada yang 1,2, ada yang 10 juta. Ini berat banget nih buat dia. Nah, ini caranya pertama, kita lihat dulu nih, misal stop dulu nih kredit barunya. Ini salah satu contoh ya guys, jadi ada banyak cara lah. Ini salah satu caranya yang kita pakai ya. Nah, kemudian total cicilannya itu kan 16 juta nih. Ini kalau di total tuh 16.500.000. Nah, cicilan ideal itu, income idealnya tuh harusnya tuh 35% ini pemasukan. Jadi pemasukannya tuh harusnya 47 juta. Karena pemasukannya dia sekarang baru 30 juta, berarti sebenarnya ada defisit 17 juta.
Nah, ini aku akan tanya ke orangnya, apakah memungkinkan untuk dapat income tambahan? Ya kalau misal nggak memungkinkan, ya kita akan cari cara yang lain. Tapi kalau misal jawabannya memungkinkan, Vin, masih bisa nambah segitu. Oke, berarti tambah gitu. Anggap aja udah bisa gitu ya. Nah, kemudian kita urutin nih kayak dari yang pokoknya terkecil ke pokoknya yang terbesar. Nah, kemudian kita mulai lunasin satu-satu. Nih, kartu kredit 2 kita lunasin. Nah, ketika kita lunasin, karena ini kan cuma 15 juta doang nih, lunasin itu berarti ada cash flow tambahan 650.000 setiap bulan. Wah, itu udah enak. Nah, udah fokus ke yang kartu kredit 2. Nah, kita begitu itu lunas, ya, ini semua akhirnya lunas, berarti kan kita punya cash flow tambahan 2,2. Wah, itu lebih enak lagi nafasnya. Fokus ngelunasin yang ketiga, KTA 2 yang cuma utang 30 juta, tambahan cash flow lagi 1,2. Nah, ini musuhnya lebih berat lagi nih, 80 juta. It's okay, takes time, nggak apa-apa. Tapi begitu itu lunas, 2,2 jutanya fokus selesai. Nah, udah terakhir nih KPR. Antara KPR-nya kita minta direstrukturisasi lebih panjang, atau kalau memang KPR-nya itu terlalu berat dan dia harus ganti rumah, ya ganti rumah, apapun lah. Tapi kan sebenarnya kembali ke usernya atau ke kliennya. Apa yang harusnya itu dengan perencanaan keuangan ini, klien membuat lebih happy. Gitu. Kalau dia tetap suka dengan rumahnya dan nggak mau dijual, ya nggak apa-apa. Berarti harus ada effort tambah untuk nambah income dan lain sebagainya. Tapi ketika ini semua sudah lunas, income dia 30 juta, tadi income dia berapa? 30 juta ya? Ya, 30 kan? Juta. Ya, kalau misal ini 10.800.000 itu memang masih ketinggian dikit sih. Karena 30 juta itu harusnya 10.500.000, tapi it's okay lah, ini sudah batasnya itu sudah batas normalnya dia lah, sedikit di atas normalnya dia, karena harusnya 10.500.000. Nah, nanti kalau misal dia ada uang tambahan, ya udah coba deh pokoknya dilunasin lebih cepat, kena percepatan fee, ya udah nggak apa-apa lah, yang penting cicilannya dia jadi normal, nafasnya dia enteng gitu. Ketika nafasnya enteng atau dia punya disposable income lebih gede, ya dia bisa fokus di investasi untuk tujuan keuangan berikutnya. Gitu, nggak terbebani dengan kredit. Tadi patokan untuk dari penghasilan tadi Pak Melvin sekitar tadi 35% cicilan itu memang ada bakunya atau memang rubah-rubah setiap orang tadi yang dimaksud tadi? Enggak, itu biasanya dipakai sama bank ya. Oh, dipakai sama bank asumsinya ya. Oh, oke. Ketika kita mau ngajuin KPR, bank biasanya hitungannya 30-35%. Oh, dari gaji ya untuk asumsinya ya. Tapi apakah memang kita berarti harus screening ulang dulu ya sebelum itu, misalkan kita 30 juta screening berdasarkan yang di finansialku, nah baru bisa ditentukan mungkin ya, seperti itu ya? Betul, teman-teman. Jadi kalau misal mau melakukan, misal mau minjem baru atau utang baru gitu, teman-teman juga bisa simulasiin tadi, benar kata Mas Andre, bisa disimulasiin dulu di aplikasi finansialku, di menu health check up, financial health check up. Nah, di situ ketahuan seandainya utang itu aku ambil, nanti jadinya kondisi keuanganku sehat atau tidak, merusak nggak nih cash flow-ku, gitu. Jadi ini penting juga sebenarnya. Boleh nggak strateginya, misalkan tadi kan ada cicilan banyak tuh seperti yang digambarkan oleh Pak Melvin tadi ya. Nah, andai kata udah cicilannya pertama, kedua selesai, itu kita langsung fokus sisa dananya yang biasanya kita buat bayar utang itu jadikan ke investasi, mungkin tidak ya? Mungkin, boleh aja. Selama dana daruratnya udah ready ya, yang penting ya. Karena kalau dana daruratnya nggak ready, nanti kebutuhan ada tiba-tiba, misal nih dana daruratnya nggak ready, kemudian langsung dimasukin saham gitu ya. Tiba-tiba mulai hujan, pada talangnya bocor gitu, nggak ada uang cash gitu. Nanti ujungnya minjem lagi. Oh, oke. Jadi berat lagi ya justru ya. Nanti balik utang lagi. Jadi supaya nggak balik utang harus punya dana darurat dulu. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, uang dana darurat yang dipakai buat keluar uang dulu. Jadi teman-teman nggak langsung minjem lagi. Gitu. Oke. Nah, biasanya kalau kendaraan investasi sendiri yang direkomendasikan oleh finansialku umumnya seperti gimana? Apakah ada kategorinya, misalkan berapa persen kemana atau seperti apa? Ada alokasi seperti itu tidak? Nggak ada. Kita pakai yang sesuai sama OJK aja. OJK sarankan kan di paper aset ya, di saham, di reksadana, atau di ini kan kayak peer to peer lending boleh karena itu juga di bawah OJK, ya kan. Intinya semua produk yang di bawah OJK.
harus ada logonya, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oh, OJK, oke. Ya, mengerti nih. Berarti kan simple banget ya sebenarnya. Kalau kita lihat tinggal kita masukin dana kita ke Finansialku, nanti kita konsultasi ya, bisa sejauh itu ya mungkin ya. Jadi pribadi masing-masing ya. Ya. Oke. Sebenarnya Finansialku sendiri kita nggak mengelola dana nasabah, Pak Andre. Jadi kita cuma fungsinya adalah di situ tools aplikasi itu. Tadi teman-teman bisa mulai merencanakan keuangan, bisa mulai nyatet keuangan juga atau konsultasi. Dan kalau teman-teman memang butuh konsultasi lebih lanjut, ketemu sama perencana keuangan, itu bisa dijadwalkan buat ketemu ngobrol lebih lanjut. Misal penyakitnya atau permasalahan keuangannya lebih dalam lagi dan butuh enak ngobrol gitu, ya silahkan. Ada perencana keuangannya juga gitu. Oke. Tapi kita nggak ngelola dana. Ngelola dana ya, cuman lebih ke planning ya, oke. Ya, saran investasi ada, tapi kita nggak pegang uang nasabah. Oke, bagus sekali ya Pak Melvin ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan juga dan sangat simpel, mudah sekali. Jadi tinggal Anda menggunakan aplikasi Finansialku ya, sudah ada di link deskripsi di bawah, silahkan di-download dan diaktifkan, dicoba ya. Oke. Nah, bagi yang teman-teman yang senang dengan video-video ini, tolong bantu subscribe di sini ya. Aktifkan loncengnya dan jangan lupa bantu share. Ya, komen coba di bawah juga, tolong para teman-teman kira-kira apa sih yang dibutuhkan di finansial, pengetahuan tentang apa atau video tentang apa lagi sih yang Anda butuhkan. Oke? See you the next video. Terima kasih.